kafir di kota Mekah itu, mereka menantang kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kata mereka, coba kalau kamu benar-benar Nabi, wahai Muhammad, coba tunjukkan mukjizat tunjukkan. Apa kata Nabi Muhammad yang kalian inginkan? Kami ingin kamu belah bulan tuh. Gitu. Belah bulan. Itu bulan tuh di atas di atas langit. Diulur-ulur oleh orang Mekah dulu, orang-orang kafir diulur-ulur Nabi Muhammad. Itu Muhammad tuh bulan tuh di atas. Kalau kamu memang Nabi, coba kamu belah. Coba belah. Pikirannya orang kafir, Nabi Muhammad gak bisa. Pikirannya orang kafir, Nabi Muhammad gak bakal mampu. Kenapa? Jarak antara Nabi dengan bulan itu jutaan kilometer. Ini kita semua nih yang ada di dunia ini, antara kita dengan bulan itu jaraknya jutaan kilometer. Apalagi dengan matahari, tambah jauh. Gitu. Jauh. Kalau mungkin 100 meter kau aja mungkin ya, atau 1 kilo mungkin parah. Ini kalau jutaan kilometer, jutaan artinya tidak ada yang bisa untuk mengukur jauhan. Gitu. Nabi Muhammad lakukan. Dibelah itu bulan oleh Nabi Muhammad SAW. Dilakukan oleh Nabi Muhammad. Itu dilakukan oleh Nabi Muhammad, dibelah itu bulan. Setelah itu bulan dibelah oleh Nabi Muhammad SAW, tidak cukup hanya dibelah, kemudian diambil itu bulan oleh Nabi Muhammad. Satu bagian diletakkan di tangan kanannya, satu bagian lagi diletakkan kanan kiri. Di hadapan orang-orang kafir kota Mekah semuanya. Kata Nabi Muhammad, aku wujudkan permintaan kalian bukan hanya membelah, tapi aku ambil di bulannya sudah kiri kanan. Karena sudah tidak percaya dari awalnya orang-orang kafir. Cerita Isra Mi'raj mereka tidak percaya. Ya, Insyiqaqul Qamar terjadi pada bulan Sya'ban. Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab. Gitu. Karena sudah tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj, ditutup sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya untuk jadi orang yang beriman, sehingga selama-lamanya tidak beriman. Diberikan lagi kejadian yang dahsyat, tetap tidak beriman. Gitu. Padahal mukjizat pembelahan bulan itu adalah mukjizat yang sangat luar biasa juga, tidak kalah dahsyatnya daripada Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad ini diberi mukjizat oleh Allah bukan sama mereka para nabi dan para rasul. Kalau nabi para rasul mukjizatnya hanya bisa dilakukan di atas dunia. Kami lihat Nabi Muhammad, bulan itu di atas dunia, di luar dunia, di angkasa raya sana. Tapi Nabi Muhammad bisa membelah. Tidak pernah ada seorang para nabi 24 jumlahnya, tidak ada yang bisa membelah bulan. Semua mukjizat yang dilakukan hanya di atas dunia ini terjadinya. Nabi Musa bisa tongkatnya belah lautan, lautnya di dalam dunia. Ya, gitu. Tongkatnya bisa berubah ularnya juga di dunia kan. Gitu. Tapi Nabi Muhammad SAW di alam semesta sana bisa dibelah-belah. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ragu. Ya, ragu akan beriman. Maka itu kita sebagai umat Nabi Muhammad hati-hati, jangan ragu-ragu, jangan. Ya, kayak ada tuh di tulisan tuh di Banjarbaru sana di Landasamuddin. Arah bandara itu ada tulisan tuh, benar. Ragu-ragu lebih baik kembali. Ada iklan, nggak mau tuh. Sampai sekarang masih ada tulisan iklannya. Ragu-ragu, Anda ragu-ragu lebih baik kembali. Jadi kalau ragu-ragu lebih baik balik aja yang beriman, yang betul-betul aja beriman. Gitu.
Ragu-ragu, hati-hati ya ragu-ragu. Gitu. Orang kalau ragu-ragu dengan keberadaan Allah lebih ngeri lagi. Siapa orang yang ragu-ragu dengan keberadaannya Allah, maka orang itu bisa dinyatakan sebagai orang yang kafir. Gitu. Ragu-ragu mengatakan Allah Ta'ala itu wujud, ada. Oh, kafir. Bisa jadi orang kafir. Itu. Ragu-ragu betul kira-kira yang memberi rezeki kepada kita ini Allah. Ragu dengan rezeki yang diberikan oleh Allah, hati-hati. Bisa mati nanti meninggal dunia dalam keadaan keluar daripada agama Islam. Tuh. Maka itu kalau beriman masuk ke dalam ajaran Islam harus menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu agamanya namanya Islam. Islam itu artinya menyerahkan seluruh jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Islam artinya Islam. Serahkan diri kita kepada Allah. Maka itu kan kita sudah mulai dari lahir tuh. Apa yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Allah ciptakan kita hidup di dunia ini ditanggung semuanya. Sebelum pemerintah nanggung kita, Allah sudah nanggung lebih dulu. Pemerintah BPJS itu hanya aja. Asuransi hanya aja. Allah sudah tanggung kita semuanya. Begitu kita keluar dari perut ibu kandung kita, sudah ditakdirkan 3 perkara atas diri kita semuanya. Yang pertama apa? Umurnya. Kalau kita sudah dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tenang-tenang aja biar. Ya, kalau sudah sampai umurnya habis, tenang aja, jangan keberabut. Ya, kalau anak-anak berdulu, anak berdulu, ada apa-apa, tenang aja. Ya, dijajah ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tenang. Gitu. Makanya di dalam ajaran Islam kita diajari jangan pernah takut dengan yang namanya kematian, tapi jangan hendak mati. Kan begitu. Ya. Hidup di dunia pasti akan mati. Iya kan? Nah, artinya jangan takut dengan kematian. Itu kenapa? Ya takut-takut juga biar kalau dulu. Ya. Lebih baik santai aja, jangan takut. Gitu. Itu pertama. Ajar kita. Yang kedua, rezeki kita. Ya, rezekinya kita ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mau mencari, nak ada mencari juga ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekinya. Yang mau begawi, yang tak mau begawi, Allah tanggung rezekinya. Gitu. Jangan hanya kita yang hidup di atas dunia ini. Ya, ikan-ikan itu loh yang hidup di dalam lautan, semuanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekinya. Semuanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekinya. Tenang aja. Jangan terlalu menghiri orang yang sugih. Ya. Jangan. Bahiri itu ujar turun sekumpul, itu sifat manusia yang asalnya dari dalam perut ibunya. Nah, orang yang bahirian itu ujar turun sekumpul, guru sini belum pernah menangkap sini kepada ujar sidir itu memang dari dalam perut bahiri. Sampai lahir, sampai tua kau bahirinya terus. Bahirian orang, sifat yang tidak terpuji ya. Itu makanya hidup jangan dihirian, jangan yang syukuri aja dah, ya kan? Untung juga kita alhamdulillah masih diberi hidup sama Allah. Kada sugi, kada apa-apa, yang penting hidup di dunia. Awal beribadah,
Ya kan, 3 hartanya aja lagi. Itu hartanya juga dirampungan lawan anak-anaknya berataan. Tuh di Martapura hanya kejadian gara-gara ada adil nang kakak membagi warisan dibunuhnya lawan si adik. Oh lihat, begitu ditinggalkan harta dunia dia di perabotan berataan berabot. Tuh yang terakhir apa yang ketiga? 1 apa tadi? Umur. 2 apa? Rezeki. 3 apa 3? Apa ketiga dulu kalian? Hah? Pasangan hidup. Jodoh. Nah, jodoh. Jodoh lagi. Jodoh. Ya. Jodoh juga sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Guru Kamil Umar beliau mengatakan urusan yang 3 ini jadi ada usah kami dicari. Ada usah dicari. Jodoh jangan kami cari. Yang punya cocok lawan kita datang sorangan orangnya. Iya kan? Bujur kan bujur. Bujur kan bujur tak bujur. Iya kan? Berapa banyak yang datang yang berdatang karena ada cocok akhirnya tidak terjadi pernikahan. Ya orang apa memang ada jodohnya lah. Ayo. Tapi kalau memang Allah Subhanahu wa taala yang menjodohkan, jadi awet itu perkawinan, jadi berkah itu perkawinan sampai meninggal dunia dua-duanya, anak cucunya semuanya awet. Gitu. Ini memang dari pucuknya juga punya pucuknya tumbur arus sampai ke bawah tumbur aja arus. Gitu. Makanya sudah belakang ini itu jangan rancak tumbur. Bukannya ada duit tumbur, bukan. Ya, tumbur sedikit boleh aja, ya. Tapi imbasnya gencatan senjata. Ya, kan? Itu. Makanya paling nikmat itu kawin itu paling nikmat. Ya, nikah itu paling nikmat, paling nikmat. Ya Allah. Imbasnya bakal lahir. Ya kan, imbasnya tumbur. Masukkan dalam kamar guring. Bukan, itu ya kan kayak Upin Ipin itu lah nikmat. Kalau dia memang jodohnya kita, kemanapun kita mencari gak bakal dapat. Tahunya orang kampung juga, ya kan? Itu di kampung Ulun tuh di Banjar itu ada orang anak muda datang ke rumah Ulun minta nikahan. Tahun Ulun, Ulun pernah minta nikahan tahun dia. Sudah atur jadwalnya, gitu. Akhirnya dia berpisah dulu. Ulun lebih baik mencari jodoh, lebih baik keliling dunia. Ke Arab sudah lebih baik menjadi TKW. Maksud hati lebih baik jadi TKW, lebih baik jadi TKW orang Arab. Salamnya ada juga. Boleh presiden diusir orang dari negeri orang situ, masuk penjara ulang di Arab sana. Itu sudah jauh ke Malaysia, sudah jauh ke Cina, sudah jauh ke ini, sudah keliling begawi mencari gini nih. Ada pendapat sekalinya nah jodoh dulu, ada orang tiga rumah juga. Nah, itu orang 3 rumah juga, belum tahu nih mana bidikau 3 rumah mereka jauh dari rumah lu. Ini berapa rumah? Nah, ya Allah. Ia berpada lawan jangan tahu di belah. Ya, jodoh di rumah ada keliling belum mencari. Nah, ada kami belum nikah dua salah. Kenapa? Karena yakin. Ragu, jangan ragu. Apalagi ragu dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Yakin. Ya, gitu. Ragu dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yakin kalau Allah memberikan rezeki kepadanya. Ini ada cerita terakhir. Mau duhur sudah. Ya, ini cerita terakhir. Ya, insyaallah nanti kalau kurang jangan nanti sambung. Itu. Ada cerita terakhir. Ya. Cerita terjadi pada zaman Imam Sufyan
Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Ya. Nah, Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu seorang tokoh ulama besar. Ya, hidupnya di zaman Imam Syafi'i. Ya, termasuk daripada muridnya Imam Syafi'i salah satunya. Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Suatu hari ada satu orang datang ke rumahnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Orang ini berkata kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Wahai Imam, bimbing ulun hendak bertaubat." Lu mau taubat? Gitu. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Memang dosamu apa? Jadi kamu ini saking pengennya bertaubat ini apa dosa kamu?" "Oh, dosa saya besar. Saya punya dosa besar ini, wahai Imam. Saya minta bimbing dengan sampean. Biar bimbing ulun, biar ulun bisa bertobat dan taubat ulun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun dah kepengen lagi mengulanginya. Itu masa lalu ulun sudah. Ulun dah kepengen lagi mengulangi. Gitu. Sekarang sudah ulun berjanji bertaubat. Saya minta biar untuk membimbing ulun bertaubat agar taubat ulun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Apa memang dosa kamu? Yang kamu lakukan selama ini apa?" Orang ini bercerita, "Wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulun ini gawian selama hidup ini, gawian ulun ini ketujuh menyuntan kain kapan orang yang baru dikubur." Luar biasa. Bukan bongkar kubur. Ya, gitu. Gawian ulun itu ketujuh membongkar kubur orang, terus kain kapannya orang itu saya ambil. Sekarang ini sudah 200 kuburan yang ulun bongkar, yang ulun ambil. Masya Allah. Ini kalau ada kuburan hilang kain kapannya, berarti yang ini nih tersangkanya nih. Ya kan? Itu 200 kain kapan orang mati dicuri sama orang ini. Gitu. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Waduh, kebetulan di kamu ini." Gitu. Saya mau tanya sama kamu. 200 mayat ya, yang kamu curi kain kapannya itu, bagaimana keadaannya waktu dicuri? Waktu kamu curi kain kapannya itu bagaimana keadaannya? Orang yang mencuri ini bisa apa? Dia bilang 198 orang itu semuanya tak kalah dikubur, semuanya terbalik menghadap kiblat. Semuanya. Padahal waktu dikubur menghadap kiblat. 198 orang itu semuanya terbalik kiblatnya, kata. Gitu. Kiblat ke sana. Ya kan? Dia ke sana. Gitu. Itu semua ke sana. Hanya 2 yang enggak. Dari 200 pengalaman mencuntan kain kapan itu, hanya 2 yang enggak. Yang betul menghadap kiblat kuburnya hanya 2. Yang lainnya semuanya membelakangi kiblat. Gitu. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, apakah waktu dikubur tidak menghadap kiblat? Tidak kiblat. Tapi begitu orang kehilangan semuanya nanti kubur itu orang gulita, langsung kebalik kiblatnya. Posisinya orang itu dalam kubur kebalik langsung. Gitu. Nah, kata yang lain ini, karena dia bertakut, ulun tidak tahu. Kira-kira wahai Imam, apa dosanya orang yang tadi itu? Yang 198 tadi itu yang terbalik dari kiblatnya itu, apa dosanya itu? Oh, hanya 2 aja yang tidak terbalik kiblatnya. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya yang terbalik kiblat waktu dikubur itu mereka adalah orang-orang yang meragukan akan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak yakin kalau Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki. Padahal Allah di dalam Asmaul Husna ada asmanya Allah yang bernama Ar-Razzaq. Ya kan?
Ar-Razzaq. Sampai dari bagusnya nama Allah Ar-Razzaq, anak kita kasih nama Abu Rajab. Iya kan? Gitu. Jadi karena paling pintarnya tadi itu karena dia tidak yakin, ya, ragu-ragu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Yang Maha Pemberi. Nah, maka itu kita semuanya jangan ada yakin. Ya. Kalau kita kepengen rezeki kita lancar, yakini Allah lah yang Maha Pemberi rezeki. Semua rezeki yang kita dapatkan dari Allah. Dan teruslah meminta kepada Allah agar Allah tidak henti-hentinya memberikan rezeki kepada kita, baik rezeki harta ataupun rezeki umur diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya rezeki yang harus kita yakini, yang harus kita imani datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga peristiwa yang setiap tahun kita peringati, Isra wal Mi'raj. Ini adalah menuntut kepada kita semua, bukan Nabi Muhammad, agar tambah yakin, agar tambah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segala peristiwa yang terjadi atas diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya, buahnya daripada keyakinan kita akan peristiwa dan mukjizat yang terjadi atas diri Nabi Muhammad SAW, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW, mengumpulkan kita bersama dengan para sahabat Nabi Muhammad, mengumpulkan kita bersama dengan para tabi'in, bersama dengan para